maka tetap semua itu kita kembalikan ke batin. Jika kita tidak kembalikan ke batin, maka inilah yang merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan terhitung sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, begitu. Atau otak dan panca indera, ya. Nah itu. Maka otak dan panca indera ini tidak mampu melihat Allah kecuali Allah yang lihat diri. Ya, begitu. Karena ketiadaan, ya, daya dan kemampuannya zahir. Itu semua karena ketiada kemampuannya yang zahir ini, tiada dayanya yang zahir ini, maka disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu yang ada pada zahir ini. Pengetahuan falsafi, ya. Pengetahuan ini mencakup segala fenomena yang tidak dapat diteliti. Tidak bisa diteliti, ya. Dengan menggunakan akal tidak ketemu juga. Karena akal itu punya batas kemampuan juga. Nah itu, ya. Tidak mampu kita teliti dengan secara pikiran dan secara penglihatan dan pendengaran. Rasio otak tidak mampu kita. Kecuali atas izin Allah yang memberi pengetahuan kepada dirinya sendiri. Maka kita harus ikhlas, redo, pasrah dan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah itu redo juga, ikhlas juga kepada kita, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengetahui segala sesuatu apapun yang belum pernah kita ketahui, begitu. Tetapi dapat dipikirkan, ya. Kita dapat pikirkan, maka kita gunakan IQ kita, daya pikir kita harus gunakan, ya. Nah, supaya bagaimana caranya kita berpikir, begitu. Tapi toh juga kalau seandainya kita tidak mampu, ya, mari kita bertanya kepada ahlinya. Nah itu. Yang mana yang disebut ahlinya? Ya orang-orang makrifat, orang-orang yang paham mengenai keilmuan, begitu. Pada pengetahuan tingkat falsafi ini, sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan pikiran. Nah, segala sesuatu itu kita akan anggap benar kalau cocok dengan pikiran kita. Kalau tidak cocok dengan pemikiran kita dalam keilmuan ini rasanya, ya sudah, tidak usah ikut juga, tidak apa-apa di sini. Karena apa? Karena daripada nanti jadi bahan pertentangan saja, begitu. Nah, kalau memang rasanya cocok, masuk akal di dalam pemahaman kita, pemikiran kita, IQ daya pikir kita, atau dengan dalil akal kita, mari kita sama-sama di sini untuk mengkaji jati diri kita yang sejatinya, yang sebenarnya diri. Nah itu. Batas pengetahuan ini adalah alam, ya. Bahkan juga bisa menembus apa yang ada di luar alam Tuhan. Nah itu. Bisa kita menembus apa yang ada di luar alam Tuhan. Nah itu kalau kita betul-betul bisa sudah tetap kembali semua kepada Allah, maksudnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ya, perlu diketahui bahwa filsafat dan ilmu selalu berjalan, berdampingan dan berkaitan. Maka sering saya katakan, ya, semua itu berantai sebenarnya. Saling berkaitan semua. Hidup ini saling membutuhkan. Ini membutuhkan itu membutuhkan ini. Semua itu saling membutuhkan dalam artinya. Filsafat dan ilmu sama-sama berupaya mencari pengetahuan yang benar. Nah itu sama-sama mencari jalan untuk kebenaran.
ilmu bertugas melukiskan, ya. Sedangkan filsafat bertugas menafsirkan. Nah itu fenomena semesta yang ada. Nah itu makanya kita betul-betul hayati hidup ini, ya. Nah itu. Sedangkan filsafat bertugas menafsirkan fenomena semesta yang ada. Kebenaran filsafat berada di sepanjang pemikiran. Nah itu makanya kita harus berpikir, ya. Makanya, ya, yang syaratnya untuk kita bisa memahami keilmuan ini, ya, yang pintar, pintar sekalian, yang bodoh, bodoh sekalian. Jika tanggung-tanggung pemikiran kita, tidak akan sampai pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebenaran ilmu berada di sepanjang pengalaman, ya. Nah itu, kebenaran ilmu itu berada di sepanjang pengalaman kita. Itu. Kegiatan ilmu digerakkan oleh pernyataan, ya, pernyataan yang ada. Bagaimana yang dijawab oleh pelukisan tentang fakta dan pertanyaan apa sebabnya yang dijawab oleh penjelasan tentang fakta. Kemudian datanglah filsafat dengan membawa pertanyaan. Bagaimana sesungguhnya yang dijawab dengan mencari hakikat. Esensi, ya, fakta. Dari manakah awalnya dan ke mana akhirnya? Tentu awalnya dari Allah dan akhirnya kepada Allah. Maka disebut yang awal itu adalah Allah dan yang akhir itu adalah Allah. Nah itu maka disebut awaludin ma'rifatullah, ya. Yang masing-masing dijawab dengan sebab. Dari sebab, semua itu ada sebab dan ada penyebab. Nah itu semua ada sebab dan akibat. Nah itu sebab musabab maksudnya, ya, atau penyebab pertama dan dengan akibat dari akibat, atau akibat terakhir. Nah itu semua itu melalui jalur, ya. Jalur keyakinan, jalur pemahaman, ada guru, ada murid, ada yang bisa, ada yang pintar. Nah seperti itu. Yang tidak bisa kita harus bertanya kepada yang bisa. Nah seperti itu. Tapi ingat, jangan merasa kita yang mampu dan bisa. Nah itu bukan kebisaan kita, bukan kepintaran kita. Nah semua itu tetap kembali hanya kepada Allah saja. Begitu. Dengan demikian ilmu membatasi diri pada suatu kenyataan. Nah, ilmu itu membatasi diri pada suatu kenyataan. Dengan demikian ilmu membatasi diri pada suatu kenyataan daya atau fakta, fenomena, pengalaman. Sedangkan filsafat membatasi diri pada pencarian hakikat dari semua kenyataan itu. Nah, itu maka kita itu harus mencari, ya, benar-benar keilmuan itu sampai kita memahami yang al-haq itu. Begitu. Jangan kita malas, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, dan jangan kita bosan untuk menggali suatu ilmu. Ibarat orang menggali sumur, ya, gali terus begitu sampai kita ketemukan air yang besar, supaya air itu tidak akan habis untuk digunakan oleh, biar satu desa pun akan menggunakan, tidak akan habis. Seperti itu pemahamannya.
Kalau tanggung-tanggung cara kita menggali ilmu, ya tanggung juga pengetahuan kita, begitu. Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa dari ketiga jenis pengetahuan sebagaimana di atas, ya, pengetahuan indrawi, pengetahuan keilmuan, dan pengetahuan falsafi, untuk mencapai tingkat kebenaran yang paling tinggi, ya, adalah diperoleh melalui pengetahuan filsafat. Nah, itu. Mengapa demikian? Karena kedua jenis pengetahuan, ya, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan ilmu, keduanya masih bersifat zahir. Nah, itu masih bersifat zahir. Artinya keduanya dalam upaya mencari kebenaran masih selalu ditandaskan pada hal-hal yang secara kasat mata. Maka jangan kita larikan ke yang nyata, maksudnya kita harus tetap kembalikan kepada batin yang dalam, begitu. Itu tampak, ya. Itu kalau kita larikan keluar, yang nampak itu bisa dilihat, itu yang zahir. Didengar. Nah, itu. Nah, kalau didengar berbeda, ya. Telinga dengan pendengar. Dirasa. Nah, dirasa ini sudah, rasa itu yang tidak bisa dilihat, ya. Nah, itu. Diraba. Nah, kalau diraba ini mungkin kita nyata meraba, tapi ingat siapa, atas kehendak siapa sehingga kita bisa meraba. Nah, atas kehendak Allah, tidak ada lain. Atas kehendak Allah semua dicium atau dapat diuji kebenarannya. Sesuai itu lewat percobaan dan eksperimen. Nah, itu yang nyata, maksudnya itu yang tetap kembali ke zahir. Tapi ingat, mana yang tidak terlihat dengan kasat mata, itulah perbuatan batin. Nah, itu. Padahal beberapa banyak indera manusia itu, ya, sering mengelabui, ya, pemiliknya. Maka kita sering tertipu, ya, dengan mata ini. Sebenarnya. Selain itu, berapa kekuatan panca indera itu dalam menangkap suatu kebenaran, walau kebenaran itu bersifat kasat mata. Itu seberapa kemampuannya. Yang jelasnya, ya, tidak ada kemampuannya zahir ini, begitu saja, sudah. Kecuali yang batin, yang dalam. Kalau disadari, ternyata mata kita sering mengecohkan. Nah, itu, mata kita ini sering mengecohkan pada pandangan kita. Maka mata melihat bahwa lautan tiada bertepi. Ini pandangan mata, ya. Tetapi toh kenyataannya tidak. Juga selain itu, banyak pula kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu memang ada. Namun berbagai percobaan dan uji coba dalam bentuk eksperimen tidak mampu menangkapnya dengan indera, maksudnya indera zahir, ya. Kedatangan dua malaikat untuk mempertanyakan amal perbuatan manusia ketika di alam kubur adalah kebenaran fakta. Makanya, ya, kalau kita selalu mengatakan zahir kita ini yang mampu dan bisa, ya, nanti akan dipertanyakan oleh para malaikat. Itu itu namanya, kalau begitu kita belum kenal diri. Kalau kita sudah kenal, tidak perlu dipertanyakan sebenarnya oleh malaikat. Maka pandai-pandailah kita untuk mengembalikan hanya kepada Allah, begitu. Jangan engkau kembali selain kepada Allah, begitu. Hanya kepada Allah lah tempat kembalimu, begitu. Tetapi apakah eksperimen
mampu membuktikan itu lewat penelitiannya, baik dalam bentuk rekaman, kaset, atau pengambilan gambar lewat video. Nah itu kira-kira kita mampu atau tidak kira-kira. Nah itu. Dari uraian di atas ya, satu kejelasan dapat dinyatakan bahwa dalam kerangka kajian ilmu pengetahuan filsafatlah jalan yang tertinggi untuk mencari kebenaran itu. Nah itu. Sekali lagi, ini adalah dalam tataran kajian pengetahuan secara umum. Ini cara kita mengkaji secara umum dalam artinya. Nah, kalau pengkajian secara umum ya kebanyakan lari ke zahir begitu, karena banyak orang yang tidak bisa memahami. Tapi insya Allah sekarang ini sudah berani rasanya saya ungkapkan mulai ke dalam semua, karena saya pikir sudah mampu dan bisa untuk memahami begitu dalam ke bidang keilmuan ini. Bukan kajian yang ada dalam ilmu tasawuf ya. Ini perlu ditandaskan di sini, karena sebagaimana nanti akan dilihat betapa perbedaan jauh itu mencolok antara kebenaran yang dicari sekaligus ditangkap oleh filsafat ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan kebenaran yang dicari dan diperoleh oleh tasawuf. Kalau tasawuf dengan makrifat ya tidak ketemu, masih banyak pertentangan, masih banyak perlawanan, dan masih belum bisa kita yakin sepenuhnya. Nah itu, maka dalam kemakrifatan ini, karena di sini kita sudah pengkajian mendalam ya. Nah itu, karena serba lari ke dalam.